Adik ipar berakting ia mengatakan, "Kakak ipar, kenapa kamu menamparku?" Suaminya langsung mendatangi adiknya. Suami bertanya, "Adik, apakah kamu baik-baik saja?" Sang istri bertanya, "Kamu juga seorang wanita. Kenapa terus menangis dan membuat masalah? Apakah kamu ingin menghancurkan rumah tangga kami?" Adik ipar bertanya, "Kakak ipar, kenapa kamu marah? Apakah kamu ingin meninggalkan keluarga ini?" Ia menjawab, "Kalau begitu pergilah, aku akan mencari yang lebih baik untuk kakakku. Tahukah kamu berapa banyak yang sudah aku korbankan untuk keluarga ini? Aku anak kesayangan orang tuaku, tapi sejak menikah denganmu, aku harus selalu bersabar. Apalagi yang kalian inginkan dariku? Dia adikku, tapi kamu memperlakukannya seperti ini. Apakah kamu tidak menghargai aku? Lihat, kakakku pasti akan selalu memihakku. Kalau kakakku harus memilih antara kamu dan aku, dia akan memilihku." Suaminya bertanya, "Apakah kamu juga berpikir begitu?" Dia menjawab, "Ya, aku berpikir demikian. Jika harus memilih, aku pasti memilih adikku. Hubungan darah tak bisa diputuskan. Kalau ada wanita lain, aku bisa mencari yang lain. Ini adalah akhir pernikahan kita." Sang istri menjawab, "Aku menikah denganmu saat umurku 20 tahun, dan aku sudah mengatur pernikahan ini dengan baik. Aku tidak pernah berkonflik dengan orang tuamu. Aku menceritakan ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi agar kamu tahu betapa besar pengorbananku untuk keluarga ini. Tapi yang aku dapat adalah penghinaan yang tiada akhir. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi, tapi aku tidak akan pergi." Suaminya berkata, "Mengapa ini rumah kakakku? Kenapa kita harus pergi?" Dia menegaskan, "Rumah ini adalah mahar dari orang tuaku. Semua yang kamu makan, pakai, dan gunakan, semua dibeli dengan uangku. Bahkan ponselmu pun aku yang belikan. Jadi kenapa kamu bertanya?" Suaminya berkata, "Kita suami istri. Aku tidak ingin menyakitimu." Sang istri berkata, "Kemasi barang-barangmu dan pergi. Apakah kalian setuju kalau mereka bercerai? Like dan subscribe kalau kalian setuju." Seorang pelayan datang untuk memberitahu bahwa pesanan yang dipesan seharusnya diletakkan di meja sebelah. Namun, wanita tersebut berkata bahwa dia ingin mencicipinya dulu. Setelah merasa makanannya enak, ia menyarankan agar pergi ke meja lain. Setelah selesai makan, wanita itu sengaja mematikan ponselnya dan memanggil pelayan. Mereka diberitahu total tagihan sebesar Rp300.000. Saat pria tersebut hendak membayar, wanita itu melarangnya dan pura-pura baterainya habis. Wanita tersebut mempertanyakan mengapa tagihan bisa mahal sekali meskipun mereka hanya memesan ini. Lalu dia melihat nota dan terkejut karena ternyata pesanan yang keliru juga harus dibayar. Pelayan menegaskan bahwa kesalahan itu tanggung jawab mereka. Pria itu bilang tak masalah karena harganya hanya Rp300.000 dan memberikan uang tunai. Wanita tersebut langsung merampas uang itu dan hanya memberikan Rp100.000 kepada pelayan. Sementara sisanya ia ambil sendiri. Pria mengatakan akan menambah kekurangannya. Saat mereka hendak pergi, wanita itu menghentikan pelayan dan meminta bonus karena total makanannya Rp200.000 sesuai dengan voucher toko. Ketika pelayan menjelaskan, wanita itu malah membentaknya dan kemudian membawa hadiah itu kembali. Setelah mereka pergi, pelayan terkejut menemukan Rp300.000 tersembunyi di bawah mangkuk pria itu. Pria akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan wanita tersebut karena dia ternyata orang yang serakah. Apakah yang bakal kamu lakukan kalau melihat wanita seperti ini? Saat seorang gadis menelepon ibunya, bos tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Gadis tersebut menangis dan mengatakan ingin berhenti dari pekerjaannya dan pulang ke kampung. Ibunya bertanya apa alasannya karena ibunya sangat menyayangkan usaha gadis itu yang sudah bekerja keras untuk membiayai kuliahnya dan sulit masuk ke perusahaan besar itu. Gadis itu menjelaskan bahwa saat wawancara dijanjikan gaji 6 juta, tapi setelah dipotong-potong, yang diterima hanya 4 juta. Uang tersebut harus digunakan untuk membayar tempat tinggal, sehingga tidak tersisa untuk makan. Meski di tempat kerja ada kantin, hidangannya hanya roti kukus yang sudah dingin dan itu menyebabkan dia sakit perut setelah memakannya. Ibunya menyarankan agar bersabar dan menunggu promosi jabatan. Namun gadis itu merasa tugas yang diberikan tidak sesuai harapan. Bukannya diberi proyek, dia malah disuruh membersihkan kantor menjadi tukang sapu. Bos yang mendengarnya menegur gadis itu karena menelepon saat jam kerja. Gadis itu meminta maaf dan hendak menutup telepon ketika bos memanggilnya dan bertanya apakah dia dari universitas dengan jurusan pengadaan. Ia menjawab benar, dan bos akhirnya mengajaknya ke kantor. Di kantor, direktur melihat mereka. Bos memberi isyarat dan gadis itu diminta untuk membuat proyek baru oleh direktur. Meski ingin pulang, katanya harus selesai besok pagi. Ia pun harus lembur sampai tertidur di kantor. Saat akan pulang, bos melihat hasil kerja gadis itu dan merasa puas, lalu menutupi gadis itu dengan jaket agar tidak kedinginan. Keesokan harinya, bos senang karena proyek itu berhasil meningkatkan penjualan. Bos datang menanyakan
menanyakan perkembangan proyek. Direktur berkata bahwa proyek itu dibuat oleh sepupunya yang lembur semalaman. Direktur ingin bertemu dan mengenalkan sepupu tersebut. Direktur pun memperkenalkan gadis itu sebagai sepupunya yang lulusan terbaik universitas dan bertugas menangani perencanaan perusahaan. Namun sang bos bertanya siapa sebenarnya gadis pembersih itu. Direktur memerintahkan gadis itu keluar agar tidak mengganggu mereka. Bos marah pada direktur karena menyangka gadis itu berpura-pura menjadi lulusan universitas. Direktur dan adiknya panik ketika gadis itu diminta menjelaskan proyeknya. Mereka ingin mengambil contekan tapi dilarang bos. Meski gadis itu menjelaskan dengan terbata-bata, bos merasa puas atas penjelasannya. Bos kemudian menegur direktur dan memerintahkan untuk mengembalikan kerugian perusahaan jika tidak akan diproses hukum. Bos memecat dan mengusir direktur serta adiknya. Karena posisi direktur kosong, gadis pembersih tersebut akhirnya diangkat menjadi direktur oleh bos. Gadis itu sangat bahagia dan bos sangat yakin dengan keputusannya. Sudah hampir 2 jam mereka menunggu di depan kantor itu. Gadis tersebut terkejut saat melihat sepasang suami istri mendekatinya. "Hei, siapa kalian?" tanya wanita yang bersama pria itu. Pria tersebut langsung berkata, "Putriku, mengapa kalian ada di sini?" Seorang gadis memotong, "Ayah, siapa wanita ini?" "Itu ibu tirimu," jawab sang ayah. Gadis itu terkejut dan menyuruh adiknya menyapa ibu tirinya. "Putriku, ada apa kalian mendatangi ayah?" tanya sang ayah. "Tidak ada apa-apa, ayah. Kami pergi dulu," jawab putrinya. Namun sang ayah menahannya. "Katakan, ada apa kalian ke sini? Kenapa kaki adikmu seperti itu?" "Adikku mengalami kecelakaan, sementara ibu sudah menikah lagi dan tidak peduli pada kami. Adik ingin masuk kuliah tahun ini dan surat penerimaannya sudah ada di rumah, tapi biaya kuliahnya 10 juta. Siang aku kerja sebagai petugas kebersihan. Malamnya jadi kurir antar makanan. Itu tidak cukup untuk biaya kuliah, tapi karena kecelakaan adik butuh banyak biaya. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain minta bantuan ayah," ucap sang putri memohon. "Putriku, kamu tahu ayah sudah membangun keluarga baru, jadi ayah hanya bisa memberikan sedikit," jawab ayah sambil mengeluarkan uang 2 juta yang hendak diberikan. Namun sang istri langsung merampas uang itu dan bertanya, "Apakah kalian belum mau pergi?" Kemudian masuk ke dalam rumah. Istri itu membuka kulkas dan mengambil uang yang berada di dalamnya, lalu kembali keluar menghampiri mereka. Putri itu meminta maaf kepada ayahnya. "Seharusnya aku tidak membawa adikku ke sini dan mengganggu keluarga kalian. Kami pamit pulang." Namun sang ayah menahan. "Maafkan keadaan ini. Aku juga tidak bisa berbuat banyak. Ambillah 2 juta ini uang terakhirku." Tapi sang putri menolak. "Tidak perlu ayah. Sekarang aku tahu keadaan ayah sulit. Jangan khawatir. Aku pasti akan cari cara lain untuk biaya operasi adikku." Mereka pamit dan meninggalkan ayahnya. Tiba-tiba ibu tiri keluar. "Tunggu dulu. Maaf, aku tadi ke toilet sebentar. Aku tidak menyangka anak-anakmu sudah besar. Kenapa tidak kamu bilang sejak awal pernikahan kita? Dan kenapa hanya memberikan 2 juta kepada mereka?" Ibu itu berkata kepada keduanya, "Karena kalian anak suamiku, kalian juga anakku. Aku punya uang di sini. Kebetulan masih dingin. Semoga cukup untuk biaya operasi adik. Ambillah." Mereka terkejut dan tidak menyangka kebaikan ibu tirinya. "Apa yang kalian pikirkan? Sekarang kalian bisa tinggal bersama kami. Ayo pulang. Aku akan masakan makanan enak," ujar ibu tiri. Ayah pun senang dan mengajak mereka pulang ke rumahnya. "Menurut kalian apa benar ada ibu tiri seperti ini?" Di sebuah meja makan, seorang menantu dengan sengaja memperlakukan mertuanya secara tidak manusiawi dan menyiksanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa suaminya sudah pulang dari tempat kerja. Suami pun menunda masuk dan bersembunyi di balik tembok untuk mengamati sikap istrinya. Istri berkata dengan kasar, "Sepertinya ini enak, tapi orang tua sepertimu tak pantas makan ini. Sebaiknya makan daun bawang saja." Ia melempar mangkuk itu ke arah mertuanya dengan tidak hormat dan menyodorkan daging sambil mengejek. Mertuanya hanya bisa diam dan sedih, lalu mulai makan daun bawang yang diberikan. Suami berusaha sabar, kemudian menelepon istrinya. "Hari ini ulang tahun ayah, apakah kamu sudah menyiapkan makanan enak untuknya?" tanya suami dalam telepon. Istri menjawab bahwa semua makanan enak sudah tersedia di meja. Ada ikan rebus, rendang daging, dan paha domba favorit ayah. Setelah itu, suami menutup telepon dan keluar dari persembunyian dengan amarah yang tertahan. Istri terkejut melihat suami sudah di depannya. Suami tidak menjawab pertanyaannya tentang kepulangan lebih awal dan malah memeluk ayahnya. Ia mengambil mangkuk makanan dan marah besar. "Ini rendang daging yang kamu bilang, mana lengkuasnya? Aku mempercayaimu menjaga ayahku, tapi malah kamu memperlakukan beliau seperti ini." Istri mencoba meminta maaf dan bersikeras ini bukan seperti yang dilihat suaminya, tapi suami sudah tidak percaya lagi. Dia pun mengatakan, "Kalau kamu merasa semua makanan ini sudah cukup untukmu, maka makanlah sendiri." Lalu suami menampar istrinya dan berkata bahwa setelah bertahun-tahun menikah, ia tidak menyangka istrinya
istrinya bisa berlaku sekeras hati dan tega memperlakukan ayahnya dengan kejam. Hari ini ulang tahun ayah, tapi istrinya membuat banyak makanan hanya untuk dirinya sendiri, tanpa memberikan sedikit pun untuk ayah yang sudah tua. Suami merasa hanya dialah satu-satunya keluarga yang bisa merawat ayahnya dan merasa sangat kecewa karena istrinya tidak punya hati nurani. Meskipun suami marah, sang ayah menenangkan situasi dan berkata bahwa urusan ini belum selesai. Besok mereka akan mengurus perceraian. Kemudian, suami menyuruh ayahnya duduk di kursi. Dengan penuh kasih sayang dan kesedihan, ia menyuapi ayahnya yang malang. Bagaimana jika suami atau istrimu memperlakukan ayahmu seperti ini? Ayah mengatakan bahwa makanan sudah siap dan mengajak semuanya makan. Menantu meminta untuk menunggu sebentar. Ketika masakan sudah tersaji, menantu malah disuruh menunggu di dapur saja. Ayah bilang akan memanggilnya jika diperlukan. Suami memuji istrinya yang sudah sibuk dari pagi. Namun, ayah tidak mengizinkan menantunya duduk makan bersama karena ada aturan keluarga bahwa perempuan tidak boleh duduk di meja makan saat makan malam keluarga besar. Aturan ini harus dipatuhi karena menantu baru belum memahami aturan dasar keluarga tersebut. Menantu mengerti aturan itu dan menyuruh suaminya makan dulu saja. Dia sendiri duduk di belakang menahan lapar. Kemudian mertua memanggil menantu yang datang dan kaget karena tidak ada makanan tersisa. Mertua mengatakan menantu sudah selesai makan dan sekarang dia boleh makan. Mertua ingin membicarakan sesuatu. Menantu mengatakan belum lapar dan ingin mendengar pembicaraan itu sekarang. Mertua menyebutkan bahwa menantu dan suami memiliki dua rumah. Satu luasnya 90 meter, satunya 140 meter. Adik ipar akan segera menikah dan menantu ditanya apakah salah satu rumah bisa dipakai untuk mereka. Menantu mendengar rumah lama di kampung sudah dijual dan uangnya diberikan kepada adik ipar sehingga uang itu bisa dipakai untuk membeli rumah sendiri. Ayah bilang menantu belum paham, membeli rumah butuh waktu dan belum tentu dapat rumah yang cocok. Dalam pernikahan banyak biaya, jadi lebih baik rumah itu dipakai dulu untuk pernikahan mereka. Suami menyarankan agar rumah itu dipakai dulu untuk adik. Rumah yang 90 meter juga kosong. Ayah setuju dan akan mencari kunci untuk diberikan pada mereka. Namun, ada kekhawatiran rumah 90 meter terlalu kecil dan kurang bagus di mata orang. Jadi rumah yang 140 meter yang lebih megah dan pantas untuk pernikahan. Suami berusaha memastikan kalau adik ipar cukup tinggal di rumah 90 meter karena keluarga besar tinggal di rumah besar. Jika pindah akan sulit. Akhirnya disepakati rumah besar dipakai dulu untuk adik ipar menikah, sementara keluarga pindah ke rumah 90 meter. Besok adik ipar datang dan akan mengurus balik nama rumah ke notaris. Menantu bingung dengan maksud balik nama. Ayah menjelaskan bahwa pihak perempuan meminta nama anak mereka tercantum dalam sertifikat rumah, tapi ayah hanya meminjamkan, bukan menghibahkan. Tidak perlu balik nama karena rumah milik ayah dan anaknya. Namun, ada ketidaksepakatan, suami merasa rumah itu milik bersama dan meminta bagian menantu ditransfer agar bisa pindah. Besok pagi mereka akan ke notaris. Ayah menanyakan apakah mereka mendukung keputusannya dan meminta like dan subscribe sebagai tanda dukungan.